nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Arya Dwi Pangga melompat bagaikan terbang. Tubuhnya melesat sementara kedua belah tangannya direntangkan. Ia memang sudah bertekad untuk mengirimkan pukulan dahsyat dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tapi Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeming sedikitpun. Dia tetap tegak menghadang. Benturan keras segera terjadi. Arya Kamandanu terpelanting jatuh bergulingan di atas tanah. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Sakawuni menjerit tertahan, kemudian berlari-lari mendapatkan suaminya. Benturan keras terjadi di udara. Tubuh Arya Kamandanu terpental dan jatuh bergulingan di atas tanah. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Sakawuni segera memburu suaminya yang berusaha untuk bangkit kembali. Kakak, kau tidak apa-apa? Tidak, Wuni. Aku tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Ilmu pukulan Dwi Pangga sangat berbahaya, Kakak. Rasanya aku dapat menghadapinya, Wuni. Kau tidak perlu takut. Minggirlah. Kau tunggu saja di tempat yang agak jauh bersama Panji Ketawang. Baik, Kakak. Hati-hatilah. Sakawuni melompat menghampiri Panji Ketawang yang masih berdiri terengah-engah keheranan di bawah pohon. Arya Kamandanu sudah kembali berdiri tegak tanpa cedera. Sementara itu Arya Dwi Pangga masih berusaha untuk bangun kembali. Wajahnya menyeringai penuh hawa amarah dan nafsu dendam. Sambil mengurut-urut tangan kanannya merasa kesemutan, dia melompat ke depan menghampiri Arya Kamandanu. Kau hebat, Kamandanu. Kau dapat menahan pukulan Kidung Pamungkas yang kubangga-banggakan selama ini.
Sebenarnya aku tidak terlalu hebat, Kakang Dipangga. Kalau sampai saat ini aku masih selamat, itu semata-mata hanyalah karena karunia Sang Hyang Widiwasa. Kau tidak perlu memamerkan kerendahan hatimu. Aku tidak butuh hal-hal seperti itu. Sekarang ayo Kamandanu, ayo kita bertarung sampai salah seorang di antara kita terbujur menjadi mayat. Tidak, Kakang Dipangga. Aku tidak akan berkelahi denganmu. Aku tidak akan bertarung denganmu. Kamandanu, kau harus bertarung denganku. Tidak. Berdebah, setan alas. Mau atau tidak mau kita akan bertarung. Tunggu Kakang Dipangga. Tunggu dulu. Mengapa harus kita sambung kembali cerita lama yang sudah tidak ada gunanya? Apa katamu? Cerita lama yang tidak ada gunanya. Kau jangan mau menang sendiri, Kamandanu. Sekarang kau sudah hidup enak. Kau sudah hidup mewah bersama Raja Majapahit. Tapi apa yang kuperoleh? Lihatlah, Kamandanu. Lihat tangan kiriku ini. Mengapa tangan kiriku menjadi semper seperti ini? Mengapa tangan kiriku menjadi cacat seperti ini? Kau pasti masih ingat riwayatnya. Dan ketahuilah, Kamandanu. Sejak saat itu, sejak kau jerumuskan diriku ke dalam sumur mati, nampaknya para dewa masih berkenan melindungi nyawaku. Bahkan kemudian, aku dipertemukan dengan seorang guru. Dan mulai saat itu, aku dipaksa menekuni ilmu kanuragan. Aku belajar ilmu pukulan siang malam. Aku belajar ilmu kanuragan di dalam sebuah gua yang pengap dan gelap. Sampai suatu saat aku berhasil menguasai jurus-jurus pedang kembar dan ilmu pukulan kidung pamungkas. Kemudian aku keluar dari gua dan mengembara sampai ke pelosok-pelosok desa. Aku terus berjalan mengembara untuk mencarimu, Kamandanu. Tak ada tempat yang tak kusinggahi. Tak ada ceruk tebing ataupun lembah yang tidak kuperiksa. Tak ada sungai yang tidak kuseberangi. Aku terus mencarimu siang malam. Sampai sekarang saatnya tiba. Dan aku sudah bertekad untuk menyelesaikan cerita lama kita yang kita bawa bersama-sama dari Kurawan. Aku tidak akan mundur barang setapak. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu kau mempunyai ilmu langka. Tapi Arya Dwi Pangga bukan laki-laki pengecut. Bukan laki-laki penakut seperti yang pernah kau kenal dulu. Ayo Kamandanu, kita mulai lagi. Tunggu Kakang Dipangga. Tunggu dulu. Ayo kita bertarung sekarang. Cepat keluarkan pedangmu yang ampuh itu. Kita bertarung habis-habisan. Kakang Dipangga, aku masih belum putus asa. Aku akan tetap pada pendirianku. Kita tidak akan bertarung. Berdebah kau, Kamandanu. Kau bermaksud menghina aku, bukan? Kau bermaksud merendahkan Arya Dwi Pangga. Jangan salah paham, Kakang Dipangga. Aku justru ingin menghormatimu sebagai saudara tuaku. Aku tidak butuh penghormatanmu. Sejak tanganku kau buat semper, Arya Kamandanu bukan lagi saudara kandung Arya Dwi Pangga. Mungkin sudah nasib kita harus ditakdirkan sebagai musuh bebuyutan. Aku tidak pernah memusuhimu, Kakang. Kau telah menghancurkan hidupku, Kamandanu. Kau telah merampas segalanya yang pernah kumiliki. Apakah bukan sebaliknya, Kakang Dipangga? Kaulah yang telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Karena perbuatanmu yang hanya menuruti hawa nafsumu, semuanya musnah. Ayahanda terbunuh. Nyi Rongkot yang sabar dan setia, yang merawat kita semasa masih kecil, ikut terbunuh. Bahkan istrimu pun terbunuh. Aku masih belum lupa peristiwa itu, Kakang Dipangga. Hatiku pun selalu sedih setiap kali mengenangnya. Tapi aku berusaha untuk melupakannya, sekalipun hal itu terasa berat. Sudahlah, Kakang Dipangga. Tak ada gunanya kita bermusuhan. Kau tidak akan kulepaskan lagi, Kamandanu. Tunggu, Kakang Dipangga. Tunggu dulu. Apakah kau tidak bisa bersabar barang sejenak? Apakah hatimu terbuat dari sebongkah batu? Tunggu dulu, Kakang. Nah, Kakang Dipangga,
Marilah kita bersikap lebih dewasa demi Panji Ketawang, demi anak kandungmu. Untuk apa kita harus mengakhiri semua ini dengan pertarungan yang bisa membawa korban? Kukira kita bisa belajar banyak dari hal-hal yang sudah berlalu. Pengalaman adalah guru yang berharga, kata orang. Nah, mengapa kita tidak dapat memetik buah yang baik dari pengalaman kita di masa lampau? Dulu kita telah menempuh jalan yang keliru karena terdorong oleh hawa nafsu. Tapi mengapa sekarang, selagi masih ada kesempatan, kita tidak ingin memperbaikinya? Sudahlah, Kakang Dipangga. Mungkin kita tidak sepaham dalam beberapa hal, dan mungkin kita mempunyai perbedaan dalam menentukan sikap terhadap kehidupan. Tapi hal itu tidak harus membuat kita kalang kabut dan terlibat dalam sebuah pertarungan. Setan dengan ocehan-ocehanmu, Kamandanu. Aku tidak peduli lagi. Pokoknya malam ini juga, urusan lama kita harus kita selesaikan. Aku tidak akan menunda-nunda lagi. Dan kau tidak akan mungkin dapat mempengaruhi pendirianku. Hatiku sudah tetap. Aku tidak akan goyah. Kau boleh pergi dari tempat ini setelah mayat Arya Dwi Pangga terbujur dingin. Nah, awas Kamandanu. Mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, kau harus melayani tantanganku ini. Nampaknya aku tidak akan berhasil menghindarinya. Kalau begitu baiklah, Kakang Dipangga. Aku sambut tantanganmu. Tapi dengar baik-baik. Aku tidak akan sampai hati untuk membunuh saudara tuaku sendiri. Sombong kau, Kamandanu. Bukan kau yang akan membunuh aku, tapi akulah yang akan membunuhmu. Nah, bersiaplah. Pangga menyerang dengan ganas. Ia menyergap Arya Kamandanu dengan gempuran-gempuran beruntun yang sudah dilampari ilmu Kidung Pamungkas. Arya Kamandanu menghadang serangan saudara tuanya dengan tenang. Kadangkala dia membuang tubuhnya ke kiri ataupun ke kanan. Sekali waktu dia melompat ke udara, kemudian hinggap dengan cantik di atas bongkah batu. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Arya Dwi Pangga merasa geram karena serangan-serangannya banyak yang gagal. Tiba-tiba dia mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Pukulannya datang bertubi-tubi. Arya Kamandanu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangkis sergapan-sergapan lawannya. Telapak tangan Arya Dwi Pangga meluncur dengan deras. Pukulan Kidung Pamungkas membentur dada Arya Kamandanu. Arya Kamandanu hanya terdesak ke belakang sedikit, tapi dia masih tetap berdiri tegar. Arya Dwi Pangga meringis kesakitan. Telapak tangan kanannya kesemutan dan matanya menjadi agak berkunang-kunang. Ilmu apa yang dimiliki si Kamandanu? Ilmu iblis dari mana yang sekarang dikuasainya? Pukulan Kidung Pamungkasku sama sekali tidak mempan. Tapi akan kucoba lagi. Aku harus dapat memukul roboh si jahanam terkutuk itu. Hai! Arya Dwi Pangga melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian kembali dia mempersiapkan pukulan Kidung Pamungkas. Sementara itu Arya Kamandanu tetap tegak berdiri menantang.
Sosok tubuhnya bagaikan tonggak kayu hutan yang kokoh perkasa, yang sudah berdiri di situ ratusan tahun lamanya. Tahan lagi pukulanku ini, Arya Kamandanu. Tanganku seperti membentur benteng yang terbuat dari baja. Keparat, pukulanku tidak mempan. Haji Kidung Pamungkas tidak mempan. Kamandanu, kau memang hebat. Tubuhmu kokoh bagaikan benteng. Sekarang, hayo, ganti kau yang memukul. Tidak, Kakang Dipangga. Aku tidak akan memukulmu. Jahanam! Kau telah menghinaku, Kamandanu. Kau telah mencabik-cabik kehormatanku. Kau telah menginjak-injak harga diriku sebagai laki-laki. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kamandanu, kalau kau tidak mau memenuhi tantanganku ini, awas, kau akan menyesal. Dipangga mundur selangkah. Kembali dia mempersiapkan pukulan Kidung Pamungkas. Sementara itu Arya Kamandanu tetap berdiri tegak menunggu. Arya Dipangga menyeringai penuh kelicikan. Mendadak dia melompat ke arah Sakawuni sambil merentangkan kedua belah tangannya ke depan. Awas, Wuni! Kesempatan yang hanya sekejap itu, Arya Kamandanu berhasil menolak tubuh Sakawuni hingga terjajar menimpa sebatang pohon. Tapi nyawa istrinya itu dapat diselamatkan dan pukulan Kidung Pamungkas menerpa ruangan kosong. Arya Kamandanu menjadi sangat marah melihat kelicikan saudara kandungnya itu. Kakang Dipangga, tidak kusangka kau sampai hati berbuat selicik ini. Baiklah, sekarang akan kulayani tantanganmu. Ayo Kakang Dipangga, kita adu kesaktian. Ya.
pedang naga puspa telah keluar dari warangkanya. Pamor pedang berwarna kebiru-biruan, dan sinar biru itu memancar ke sekitarnya, sebagian menerangi wajah Arya Kamandanu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, Arya Kamandanu nampak bagaikan Batara Guru menggenggam Trisula, atau Batara Brahma yang ingin menunjukkan kekuasaannya di atas permukaan bumi. Arya Dwi Pangga terpana sesaat lamanya. Mulutnya ternganga dan matanya mendelik, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya. Ayo Kakang Dwi Pangga, sekarang aku tidak bisa menolak tantanganmu. Marilah kita bertarung. Tapi ingat, aku tidak bermaksud memerangimu. Aku hanya ingin menumpas kelicikan dan kecurangan yang bersemayam di dalam watak dan perangaimu. Ayo Kakang Dwi Pangga, cabutlah pedang kembarmu, dan marilah kita mainkan jurus-jurus pedang. Arya Kamandanu melompat menerkam Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga terpaksa membuang jauh tubuhnya ke samping, dan hampir saja dia terbanting ke sebuah pohon besar. Arya Kamandanu sama sekali tidak memberi kesempatan. Dia terus memburu, dan naga puspa berkelebat di udara dan membuat lukisan-lukisan berwarna biru yang indah. Arya Kamandanu memainkan jurus-jurus pedang naga puspa tahap ketiga dengan manisnya. Bahkan gerakannya indah dan terperinci. Tapi di balik keindahannya tersimpan suatu naga yang dahsyat dan mematikan. Ayo Kakang Dwi Pangga, sekarang aku layani tantanganmu. Aku tidak akan menghindar kalau memang dengan cara seperti inilah yang kau inginkan. Ayo Kakang Dwi Pangga. Hentikanlah. Saya tidak tahan melihatnya. Hati saya sangat sedih. Jangan, Paman. Jangan teruskan. Simpanlah kembali pedang naga puspa itu. Jangan bunuh ayah saya, Paman. Ampunilah dia. Saya tahu dialah yang bersalah. Dialah yang berdosa. Ampunilah orang tua saya, Paman Kamandanu. Arya Kamandanu masih tegak berdiri. Pedang naga puspa masih tergenggam di tangan kanannya. Tapi begitu mendengar tangisan Panji Ketawang, hatinya menjadi luluh. Kemudian perlahan-lahan pedang naga puspa disarungkan kembali ke dalam warangkanya. Panji Ketawang berlutut di depan pamannya. Dia menangis, merintih agar orang tuanya jangan dibunuh. Sakawuni mendekat dan berusaha menghibur hati bocah remaja itu. Sementara Arya Dwi Pangga masih tetap berdiri tegak menantang. Nampaknya laki-laki itu masih penasaran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya.
Sampai jumpa.